Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tengah mendung yang sangat menyejukkan, bolehlah kiranya kita sejenak untuk bertafakur dan muhasabah tadabbur isi-isi Al-Quran atau hadis tentang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau melewatkan satu kesempatan untuk ruku dan sujud berlalu begitu saja, karena bisa saja pada jam atau detik atau menit berikutnya sudah tidak ada lagi milikmu di situ. Jangan engkau pernah melewatkan atau merasa senang dan bahwa engkau akan masih mampu menikmatinya di lain waktu, karena kadang orang meninggal tanpa ada sebab yang besar atau tanpa ada sebab yang membuatnya orang memahami bahwasanya memang itu adalah sebab kematiannya, karena datangnya selalu tiba-tiba. Maka apabila Allah berikan kepada kita usia-usia yang panjang ini, berisilah dengan kebaikan di dalamnya. Ketika Allah berikan kepada kita harta, maka keluarkanlah sebagian daripadanya, karena tidak ada yang bermanfaat kecuali yang bermanfaat untuk orang lain terutama. Dan apabila engkau diberikan oleh Allah waktu yang longgar, itu adalah nikmat atau rezeki yang sangat besar darinya, maka kewajiban kita adalah memaksimalkan kesempatan itu. Tidak ada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebanyakan adalah menyesal. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang yang tertidur tidak akan sadar dengan mimpinya kalau dia sedang tertidur, kecuali dia setelah dia terbangun. Dan sebagaimana juga dengan orang yang lalai di dunia, tidak akan sadar dengan kelalaiannya kecuali dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat, barulah akan ada penyesalan. Orang yang tertidur tadi, dia kira dalam mimpinya itulah kenyataan dalam hidupnya, tapi nanti setelah dia terbangun, dia kaget ternyata itu hanyalah mimpi, tapi sudah dilewati. Orang yang lalai pun demikian, dia akan merasa bahwasanya dia masih mampu untuk bertaubat dan melakukan kebaikan, tapi ternyata ketika sudah kembali kepada Allah, barulah dia sadari, dan itu juga sudah terlambat. Harta yang Allah berikan kepada kita, terlebih sekarang ini banyak bencana-bencana ya. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk memberikan sebagian dari rezeki yang kita miliki kepada saudara-saudara kita. Paling tidak ada 1 rupiahmu yang terlibat untuk memudahkan urusan saudara kita di Mamuju dan Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Jangan sampai dari sekian ribu atau ratus ribu orang yang terlibat di gempa Mamuju, tidak ada namamu tercatat di sana meskipun 1 rupiah. Jangan sampai bencana banjir bandang yang sangat meluluh lantakan Kalsel, tidak ada pula namamu di sana, baik sebagai tenaga relawan maupun donatur, tidak ada juga nama kita di sana. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah tidak pernah menuntut kita untuk memberikan yang banyak, tapi Allah selalu meminta kita untuk memberikan yang kita mampu. Makanya Allah mengatakan,
Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang mau diinfakkan? Maka Allah mengatakan qulil 'af. Ya, ujung-ujungnya yang adalah yang kita berikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, selalu orang berteriak harta, mana hartaku, mana warisanku, mana gajiku dan lain sebagainya, mana bagian saya. Selalu orang meminta bagian-bagiannya, padahal Allah mengatakan kepada kita bahwasanya, ya ibna Adam, malaka min malika. Tidak ada bagianmu dari hartamu itu, illa ma akalta, kecuali yang kamu sudah makan, itu pun hanya menjadi kotoran. Wa ma labista ya fa'afnaita fa'ablaita, dan apa yang kamu pakai dari kendaraanmu, pakaianmu, rumahmu dan lain sebagainya, fa'ablaita, yang nanti akan usang dan rusak yang kamu akan ganti. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, dan apakah harta itu engkau sedekahkan, dan itulah yang engkau akan tunggu nanti di yaumil qiyamah ada datang. Adapun yang engkau makan tadi, tidak ada yang engkau akan temui kecuali ya menjadi sesuatu yang rusak, lapuk ataupun ditinggalkan. Tapi apa-apa yang kita keluarkan dari harta kita itulah yang akan kita tunggu dan akan membantu kita nanti di yaumil qiyamah. Pesan saya adalah mengenai usia yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita usia ini terbatas. Yang kita pernah mengatakan bahwasanya bapak saya umurnya ini 60 tahun, maka insya Allah umur saya juga sekitar 60 tahun lah. Maka sekarang umur saya masih 30-an, berarti masih panjang lah usia saya. Tidak ada jaminan. Rasul punya usia itu 63 tahun, namun anaknya ada yang umurnya cuma 2 tahun. Rasul umurnya 63 tahun, tapi kebanyakan anaknya meninggal sebelum beliau wafat, kecuali Fatimah. Itu pun 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun ikut wafat. Orang-orang baik rata-rata Allah berikan usia tidak terlalu panjang. Maka kesempatan yang Allah berikan itu maksimalkan sebisa kita untuk melakukannya.